dan budaya dasar. Sekian. Oke, di sini saya akan bertanya kepada masyarakat tentang apa yang mereka ketahui tentang hubungan antara budaya dan perkembangan sosial di masyarakat. Hubungan antara budaya dan perkembangan sosial di masyarakat memang sangat erat dan sangat mempengaruhi nilai-nilai norma, tradisi, adat istiadat, dan cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi. Secara keseluruhan, budaya adalah dasar dari perkembangan sosial yang menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi, beradaptasi, dan berkembang dari waktu ke waktu. Oke. Tentang antara budaya dan malam budaya yang kita ketahui merupakan apa ya kebiasaan budaya terkait dengan ada yang positif ada yang negatif terkait hubungannya dengan dengan sosial ya itu sangat terkait promosi dia setiap harinya sampai setiap kegiatan kebudayaan baik yang positif dan negatif. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan sosial. satu hari berapa? Alangkah baiknya memang dibentuknya budaya-budaya dari masyarakat. Satu hari berapa? Agar memang Bukan angka itu saya rasa orang pasok Di sini saya akan menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi peran manusia sebagai makhluk sosial. Di mana kita ketahui media sosial itu memiliki banyak dampak, ada yang dampak positif dan ada dampak negatif. Di dampak positif itu bisa memperluas jaringan sosial, di mana kita bisa contoh kecilnya itu kita bisa menghubungi keluarga yang jauh, kerabat yang jauh, dan mempermudah komunikasi. Adapun dampak positifnya yaitu mendukung pendidikan dalam pembelajaran melalui seperti konten-konten, tutorial seperti itu, dan mendukung usaha kewirausahaan. Media sosial memberikan peluang untuk kita menawarkan barang dan memasarkan produk-produk kita. Dan ada juga dampak negatif dari media sosial yaitu seperti kecanduan memakai handphone, seperti gaming dan lain sebagainya. Baik, kesimpulannya media sosial memberikan banyak manfaat yang membantu manusia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Namun, penting bagi pengguna untuk memanfaatkan media sosial secara bijak agar dampak positif ini dapat dilakukan secara optimal. Terima kasih. Ini saya akan bertanya bagaimana media sosial mempengaruhi peran manusia sebagai makhluk sosial dan bagaimana peran negatif. media sosial udah berbagi media saya yang harus di bawah kedua saya yang tarik satu-satu karena adanya media sosial kita yang sudah lebih dari 12 tahun ke atas yang tidak pernah komitmen terhadap orang lain atau teman kita dulu karena adanya media sosial maka bisa terjadi karena ada bantuan Instagram dan juga bentuk media sosial juga dia membantu menyampaikan sampai pada waktu dia dikasihkan hasil karya kita negatif juga pasti ada. Baik, saya di sini akan memberikan pertanyaan tentang seputar kenakalan remaja. Karena kenakalan remaja itu termasuk dari salah satu permasalahan sosial di masyarakat. Jadi, saya akan bertanya tentang pendapat masyarakat bagaimana sih tentang
kenakalan remaja, apa sih yang penyebab terjadi kenakalan remaja itu? Nah, jadi menurut saya kenakalan remaja itu sebenarnya hanya berfaktor dari lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya baik, remaja-remaja sekarang pasti ikut seperti mengikuti hal-hal yang positif. Kalau misalnya terlalu banyak yang hal-hal negatif di lingkungannya, itu pasti bakalan terikut juga. Karena remaja sekarang sering terpengaruh sama yang namanya teman. Baik, kita akan lihat jawaban apa kira-kira yang akan diberikan oleh masyarakat-masyarakat yang akan kita tanyakan selanjutnya. Baik, selamat pagi Bang. Dengan siapa? Nama saya Omi Syahlan Saradi. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada Bang Omi tentang kenakalan remaja di zaman sekarang, misalnya kayak yang motor atau tawuran. Gimana sih pendapat Bang Omi? Jadi menurut saya kenakalan remaja ini sangat karena kan menurut saya kenakalan remaja ini biasanya mulai dari tren-tren anak muda. Jadi seperti geng motor itu kan, mereka membuat perkumpulan. Sebenarnya perkumpulan mereka itu jadi ke arah yang negatif sehingga membuat masyarakat dirugikan. Kemudian seperti kegiatan-kegiatan pemabuk atau apa, kalau dia ngerasa rugi sendiri nggak masalah, tapi kalau dia bisa merugikan orang lain itu yang menjadi masalah. Dari sini sama-sama. 3. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya yang ada beberapa yang kurang tentang bagaimana menurut Anda peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial. Peran pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat sekitar dapat diajarkan tentang nilai-nilai etika, kerjasama, dan toleransi. Selain itu, pendidikan formal maupun non-formal dapat membuka pikiran masyarakat tentang pentingnya solidaritas atau kolaborasi dalam memecahkan permasalahan di sekitar. Dengan memahami hak dan tanggung jawab sebagai masyarakat, individu diharapkan dapat mengambil tindakan yang lebih bijak untuk memenuhi empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya pagi. Bagaimana menurut Anda peran pendidikan dalam membentuk kesadaran sosial? Peran pendidikan terhadap kesadaran sosial di lingkungan masyarakat sekitar. Sebetulnya kan begini, masyarakat ini kan dibilang sebagai makhluk sosial itu hidup saling berdamping. Jadi tidak ada kesendirian. Jadi peran pendidikan ini sangat penting. Misalnya masyarakat itu memperoleh pengetahuan bagaimana cara hidup berdampingan, harus saling mengerti, saling menghargai, biar tidak ada terjadi kesenjangan atau kecemburuan bahkan iri dengki terhadap manusia-manusia lainnya. Jadi peran pendidikan ini terhadap kesadaran sosial bermasyarakat ini sangat penting. Terima kasih kembali.